Jika Essien saja bisa didatangkan, harusnya Shinji Kagawa ataupun Keisuke Honda bisa dong didatangkan. Begitu kan? Secara logikanya seperti itu. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang rumor transfer dari tim Persib Bandung. Nah, tapi sebelum teman-teman menyaksikan video ini, alangkah baiknya teman-teman untuk like, comment, and subscribe dulu channel ini ya, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru di channel ini. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, Persib Bandung ini salah satu tim di BRI Liga 1 yang menggeliat di bursa transfer. Total sudah 5 pemain Persib didatangkan ya, 5 pemain baru. Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Ciro Alves, David Rumakik, dan Fitrul. Tapi di sisi lain, Persib juga sudah kehilangan 10 pemain yang resmi tidak akan bermain di Persib musim depan. Nah, dari ke-10 pemain yang sudah keluar dari Persib itu ada satu nama yang menjadi sorotan, yaitu Mohamed Rashid. Mohamed Rashid ini sepanjang musim menjadi pilar Persib Bandung, menjadi pilar lini tengah, menjadi teman Mark Klok, teman lini tengah bersama Mark Klok. Nah, dan juga Mohamed Rashid ini merupakan pemain asing slot Asia gitu kan. Seperti yang kita tahu teman-teman, peraturan dari Liga Indonesia tersebut adalah bagaimana suatu tim boleh memakai atau menggunakan jasa pemain asing sebanyak 4 orang. Nah, 4 pemain ini 3 pemain non-Asia dan 1 pemain Asia. 3 pemain non-Asia ini bisa di Eropa, bisa dari pemain Afrika, dan bisa juga pemain Amerika Latin. Sementara ini satu slot Asia nih. Karena Persib sudah memiliki 3 pemain asing non-Asia, Ciro Alves, David Da Silva, dan Nick Kuipers, tentu saja dengan kepergian Rashid membuat pemain asing slot Asia Persib kosong dong. Nah, rumor yang berkembang Persib mengincar pemain Jepang. Entah siapa, tapi semakin kuat spekulasinya bahwa Persib mengincar Shinji Kagawa dan yang terbaru mengincar juga Keisuke Honda. Mungkin teman-teman sangat familiar ya dengan kedua pemain tersebut. Shinji Kagawa pernah bermain di Manchester United dan Borussia Dortmund, sementara Keisuke Honda pernah bermain untuk AC Milan dan timnas Jepang. Keduanya pemain timnas Jepang ya tentunya, yang pernah bermain di Liga Champions, yang pernah bermain di Piala Dunia juga. Bahkan Keisuke Honda, salah satu golnya yang sangat memorable sekali, yang sangat tidak pernah saya lupakan adalah ketika Keisuke Honda mencetak gol ke gawang Denmark di Piala Dunia 2010. Ketika itu tendangan pisangnya berbelok dan menjebol gawang Denmark. Itu yang menjadi memori saya tentang Keisuke Honda. Nah, tapi banyak juga bobotoh yang mempertanyakan apakah kabar ini hoax, apakah kabar ini benar atau hanya candaan media atau gimana, atau manajemen Persib sudah menghubungi. Kita tidak pernah tahu ya yang terjadi sebenarnya teman-teman. Tapi saya berpikir gini teman-teman, kalau ditanya mungkin gak sih Persib bisa merekrut kedua pemain atau salah satu dari pemain ini, ya mungkin saja, sangat mungkin Persib bisa merekrut kedua satu pemain ini. Karena apa? Kita bisa flashback di tahun 2017 teman-teman. Ketika itu Persib tepat di hari perayaan ulang tahunnya di 14 Maret 2017 memberi kado istimewa, memberikan kejutan, yaitu dengan mendatangkan Michael Essien. Michael Essien yang notabene secara reputasi, secara pengalaman, secara prestasi di Eropa itu satu tingkat di atas Kagawa dan Honda. Karena apa? Sejak 2004 bermain di Chelsea, menjadi andalan Jose Mourinho, bermain dengan pemain-pemain hebat seperti Frank Lampard, Didier Drogba, Ashley Cole, Peter Cech gitu kan. Jadi menjadi pilar Chelsea, kemudian pindah ke Real Madrid, pindah juga ke AC Milan, pernah bermain di Piala Dunia beberapa edisi, sering juga tampil di Liga Champions. Jadi Essien saja secara matematis nih, jika Essien saja bisa didatangkan, harusnya Shinji Kagawa ataupun Keisuke Honda bisa dong didatangkan. Begitu kan, secara logikanya seperti itu. Tapi pertanyaannya muncul, apakah Persib butuh Keisuke Honda dan Shinji Kagawa? Apakah kehadiran Keisuke Honda dan Shinji Kagawa akan berpengaruh
terhadap Persib? Apakah kehadiran mereka berdua akan berdampak langsung terhadap prestasi Persib? Apakah kehadiran Shinji Kagawa ataupun Keisuke Honda akan langsung membawa Persib juara? Ya tentu saja belum tentu. Karena kita tidak tahu nanti seperti apa. Kalaupun jadi, mereka kan butuh adaptasi juga gitu teman-teman. Nah, tapi saya tidak akan terlalu jauh membahas rumor ini, tidak akan terlalu jauh membahas tentang spekulasi yang akan terjadi. Saya akan melihat dari sudut pandang, apa sih manfaatnya Persib apabila bisa merekrut Shinji Kagawa? Manfaat untuk Persib dan manfaat untuk Liga Indonesia. Nah, menurut saya setidaknya ada 3 manfaat yang akan didapat. Yang pertama adalah memperkenalkan Persib dan Liga Indonesia ke kancah internasional. Kenapa? Walau bagaimanapun, Shinji Kagawa pernah bermain di MU dan Dortmund. Sebagian kecil mungkin fans kedua tim tersebut mungkin mengikuti media sosial atau akun media sosial dari Shinji Kagawa kan. Begitupun dengan Keisuke Honda. Honda mungkin pernah bermain di AC Milan. Segelintir pendukung AC Milan juga mungkin mengikuti Instagram dari Honda misalnya kan. Jadi faktor-faktor itu kan bisa jadi menjadi variabel bagaimana nanti Liga Indonesia dan Persib bisa disorot oleh media luar. Dan saya yakin jika salah satu dari pemain ini jadi ke Persib, ini akan menjadi berita yang tidak akan hanya diliput oleh media nasional, tapi akan diliput oleh media luar negeri. Saya yakin itu. Kemudian manfaat yang kedua adalah menjadi panutan bagi pemain lain. Kenapa saya bilang panutan? Karena pengalamannya bermain di Liga Champions, pengalamannya bermain di Piala Dunia, pengalamannya bermain di kasta tertinggi Liga di Eropa, itu akan menularkan ke pemain-pemain Liga Indonesia. Bagaimana mereka pernah dilatih oleh pelatih-pelatih top, pernah bermain di liga-liga Eropa yang secara metode kepelatihan terbaik di dunia. Bagaimana cara mereka passing, bagaimana cara mereka dribbling, bagaimana cara mereka membaca permainan, bagaimana attitude mereka di luar dan di dalam lapangan. Tentu saja jika Honda dan Kagawa bergabung, itu akan sedikit banyak menularkan hal-hal positif itu gitu. Kemudian manfaat yang ketiga adalah meningkatkan mutu Liga Indonesia sendiri. Semakin banyak pemain luar negeri atau semakin banyak pemain top yang datang ke Indonesia, tentu akan sedikit banyak meningkatkan mutu Liga Indonesia sendiri. Karena apa? Dengan skill yang mereka miliki, dengan pengalaman, segudang pengalaman yang mereka miliki, tentu saja sedikit banyak akan dicontoh oleh pemain-pemain lain. Akan memotivasi pemain-pemain lain. Wah, ini idola gue nih. Dulu gue lihat Honda dan Kagawa di TV. Sekarang jadi rekan setim. Sekarang jadi lawan. Itu akan memicu atau memecut motivasi para pemain lain. Jadi, bagi saya, kalau pada akhirnya nanti jadi atau enggak, saya ingin melihat bahwa ada manfaatnya apabila Persib bisa merekrut salah satu dari kedua pemain ini. Menurut saya gitu kan, itu analisis saya. Itu yang bisa saya bagi ya teman-teman. Rumornya kita nikmati aja lah. Dan sekian dari saya. Salam olahraga.